Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kalian sudah berada dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang sudut pada bangun ruang. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak pada bangun ruang. Yang kita pelajari jarak antara titik dengan titik, jarak titik dengan garis, jarak titik dengan bidang, jarak garis dengan garis, dan jarak garis dengan bidang, serta jarak dengan bidang dengan bidang. Nah, pada kesempatan ini, kali ini kita akan mempelajari sudut pada bangun ruang. Apa saja yang akan kita pelajari pada sudut pada bangun ruang? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bisa menentukan nilai sinus, kosinus, tangen dari antara sudut antara garis dengan garis. Yang kedua, menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut antara garis dengan bidang. Yang ketiga, yang akan kita tentukan pada kali ini adalah nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut antara bidang dengan bidang. Nah, untuk mempelajari sudut itu, kita lihat dulu yang ilustrasi berikut ini. Nah, pada gambar ditunjukkan menara pisah yang miring, dan ini tampak jelas perbandingannya dengan bangunan yang di sampingnya. Nah, bagaimana menyatakan sudut antara dua buah bangunan ini? Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Kemudian, misalkan di sini ada tiang rumah yang letaknya tidak tegak atau miring. Nah, kita akan melihat berapa kemiringan atau mencari berapa kemiringan tiang ini terhadap lantai bangunan. Nah, itu salah satu contoh dan kegunaan kita belajar sudut pada bangun ruang. Yang pertama, kita lihat sudut antara dua buah garis. Nah, kita ingat kembali waktu di SMP kalian sudah belajar tentang sudut. Apa definisi sudut? Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Nah, suatu sudut dapat dibentuk dari dua buah sinar yang memiliki titik pangkal yang sama atau titik pangkalnya berimpit. Contohnya seperti ini. Ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis H. Maka sudut antara dua buah garis H ini adalah daerah yang berada antara sinar garis ini. Nah, sudut ini kita namakan theta. Berikutnya, ini definisi sudut ketika kalian belajar di SMP. Sekarang kita bisa saja menyatakan sudut antara dua buah garis yang tidak berimpit sama sekali, antara garis G dan garis H. Garis G ini berada pada sebuah bidang datar, yaitu sebuah bidang datar W. Kita anggap dia berada di lantai. Kemudian ada garis G yang berada di atas, di atas lantai ini. Nah, antara garis G dengan garis H ini, mereka tidak ketemu dalam satu titik, tapi dia tidak juga sejajar. Maka garis ini disebut dengan bersilangan. Bersilangan. Nah, sudut antara garis G dengan garis H ini yang bersilangan, itu cara mencarinya. Garis G ini kita cari proyeksinya atau bayangannya pada bidang W. Kita geser atau kita cari bayangannya ke bawah pada bidang G. Nah, bayangannya itu kita anggap G aksen. Maka sudut antara garis G dan garis H itu sama dengan sudut antara garis H dengan G aksen. Nah, maka ini sudutnya adalah alfa. Berikutnya sudut antara garis dengan bidang. Nah, kita lihat bidang atau tiang bangunan yang letaknya miring terhadap lantai. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk gambarnya, maka gambarnya seperti ini. Tiang itu kita anggap garis G,
dan lantai itu berada pada bidang ini. Nah, pada lantai ini kita bisa membuat banyak garis yang berada pada bidang. Banyak garis yang berada pada bidang ini. Mungkin banyaknya tak terhingga. Nah, yang merupakan sudut antara garis G dengan bidang ini, itu adalah sudut yang paling kecil, yang terkecil antara garis-garis yang bisa kita buat di sini. Sekian banyak garis yang akan kita buat, yang bisa kita buat pada bidang ini. Nah, kita akan mencari mana sudutnya yang terkecil. Nah, kalau mencari seperti itu, kita tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Maka untuk itu cara sederhananya, misalkan ini garis yang miring pada bidang. Kalau tadi ini garisnya garis G, sekarang garisnya adalah garis A. Maka kita cari bayangan garis A ini pada bidang lantai. Cari bayangannya. Garis A, cari bayangannya. Atau ambil satu titik saja pada garis A. Ini garis A. Kalian ambil satu titik, terserah mau B di sini, mau C di sini, mau di sini, letaknya pokoknya berada pada garis A. Maka kita cari bayangannya yang tegak lurus terhadap bidang ini. Nah, jadi kalau di sini bayangan titik B adalah B aksen. Nah, dari B aksen ini akan kita tarik terhadap pertemuan antara garis A dengan bidang tadi. Misalkan pertemuannya adalah titik A ini. Nah, maka kita tariklah garis dari A ke B aksen. Nah, maka sudutnya adalah daerah yang terbentuk dari garis A dengan bayangan garis A di bidang atau A aksen. Nah, inilah sudutnya. Kita sebut dengan alfa. Berikutnya sudut antara bidang dengan bidang. Nah, di sini ada bidang W dengan bidang V. Bidangnya seperti ini, seperti lembaran buku yang terbuka. Nah, kita akan mencari berapa sudut antara bidang W dengan bidang V. Langkahnya, yang pertama kita buat bidang K. Ini bidang K. Potong bidang K ini ke bidang W dan bidang V harus tegak lurus memotongnya. Ini bidang ini tegak, bidang W tegak. Bidang V juga tegak, maka bidang K memotongnya adalah horizontal atau mendatar. Kemudian, garis perpotongan bidang K dengan bidang W, ini bidang K dengan bidang W itu kita sebut dengan TP. Dan garis perpotongan antara bidang K dengan bidang V yang ini itu adalah TQ. Nah, maka sudut antara bidang V dengan bidang W adalah sudut antara garis TP dengan garis TQ, yaitu alfa. Nah, untuk supaya kalian lebih mengerti atau memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tapi sebelumnya, karena kita akan mempelajari atau mencari sinus, kosinus, dan tangen, maka kita harus mengingat kembali rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Yang pertama, untuk segitiga siku-siku ABC. Kita misalkan sudut yang ibu ambil adalah sudut di A. Kita anggap ini sudutnya theta. Maka di depan sudut theta ini, di depan mata ini, anggap ini mata, di depan mata ini adalah depan atau D kita simbolkan. Kalian menggunakan cara yang lain silahkan. Mau pakai X, Y, R silahkan. Kemudian nih ada sudut siku-siku. Maka yang berada di depan sudut siku-siku itu selalu adalah sisi miring. Maka kita simbolkan dengan mi. Nah, sisi yang satunya lagi boleh kalian buat samping, boleh kalian buat alas, terserah. Nah, kalau ibu terbiasa menggunakan istilah samping, maka sin theta, sin adalah depan permiring atau demi. Cos theta adalah samping permiring atau sami. Dengan tangen theta adalah depan bersamping. Nah, rumus demi, sami, dan desa ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku.
Kalau segitiganya tidak siku-siku, maka rumus ini tidak bisa kalian gunakan. Berikutnya kita perhatikan jika segitiganya tidak segitiga siku-siku. Ada segitiga A, B, C. Sekarang ibu mau ngambil tetanya di A. Nah, kalau kalian mau ngambil tetanya di B, boleh saja, terserah. Maka di depan teta ini, nah ini anggap ini mata, di depan mata kita ini, di depannya adalah sisi A, karena ini sudutnya sudut A besar, ini sisi A kecil, itu sama dengan depan. Nah, maka yang di samping kiri kanan titik A, ini A, berarti ini kanannya, dan ini kirinya, maka ini masing-masing kita buat samping. Jadi B, di depan B besar ini adalah B kecil panjangnya, dan kita simbolkan dengan samping. Di depan sudut C adalah rusuk C kecil, karena dia berada di samping theta, kita simbolkan dia dengan samping. Nah, maka rumus yang berlaku untuk segitiga yang bukan siku-siku ini adalah yang pertama, aturan sinus, yaitu A per sin A, sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Kemudian, aturan kosinus. Aturan kosinus ini boleh memakai, ada dua bentuk, terserah mana yang mau kalian pakai. Kalau kita mau mencari cos theta, itu rumusnya samping kuadrat tambah samping kuadrat. Nah, ini samping kuadrat tambah samping kuadrat kurang depan kuadrat per 2 kali samping kali samping. Nah, samping ini belum tentu sama antara samping kiri dengan samping kanan ya. Ini samping kiri, ini samping kanan. Ini samping kanan, ini samping kiri. Bisa saja ukurannya sama, bisa saja ukurannya berbeda. Atau kalau kalian mau mencari langsung pakai rumus depan, rumus A ini, maka depan kuadrat sama dengan samping kuadrat tambah samping kuadrat kurang 2 kali samping cos theta. Ini rumus yang di bawah ini penjabaran atau olahan dari rumus yang di atas. Sama saja, terserah mau mana yang mau kalian pakai. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEF GH dengan rusuk 6. Tentukan sinus sudut antara AC dan AG. Nah, kita lihat ini kubusnya, rusuknya 6. Sudut antara AC dengan AG, kita lihat garis AC dan garis AG. Nah, maka kita segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku ACG. ACG siku-sikunya di C. Di mana tetanya atau sudutnya di mana? Lihat antara AC dengan AG ini dia yang sama di mana? Titik apa yang sama? Ini AC, ini AG. Berarti titik yang samanya adalah titik A. Maka tetanya berada di titik A. Maka depannya, ini depannya adalah CG. Kenapa CG 6? Karena rusuknya 6. Kemudian miringnya 6 akar 3. Kenapa 6 akar 3? Ya, AG adalah diagonal ruang. R akar 3. Berarti yang sampingnya 6 akar 2. Nih, AC 6 akar 2. Diagonal bidang. Karena yang minta sinus apa rumus sin? Sin theta sama dengan depan per miring. Depannya 6, miringnya 6 akar 3. Kita rasionalkan dengan mengali akar 3 atas, akar 3 bawah. 6-nya ada bisa dicoret. Kemudian akar 3 kali akar 3, hasilnya 3. Jadi, di atasnya masih ada akar 3. Maka jawabannya sin theta sama dengan akar 3 per 3. Contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukanlah sudut yang mewakili antara yang pertama AF dengan ABCD. AF, ini AF, ini ABCD. Di mana pertemuan antara AF dengan ABCD? Lihat, titik yang samanya adalah titik A, maka dia bertemu di titik A. Jadi, sudut antara AF dengan ABCD itu sama dengan sudut antara AF dengan AB.
AF dengan AB. Kenapa bukan dengan AC? Nah, kita lihat. Tadi yang sama adalah titik A. Tetap titik A di sini. A sama-sama A. Harus A dibuat di sini. Kemudian dari titik F ini yang paling dekat ke ABCD yang mana dari titik F? Coba lihat. Ini F. Ini ABCD. Titik mana yang paling dekat dari F? Ke A, ke B, ke C, atau ke D? Tentu yang paling dekat adalah ke B. Maka yang dipakai untuk ABCD itu adalah garis AB saja. Yang kedua, sudut antara AG dengan EFGH. Ketemu di mana dia? Ketemu di G. Kalau ketemu di G berarti di sini AG, di sini juga harus G. Ini AG, ini G. G apa? Kita lihat dari A ini yang paling dekat ke AFGH yang mana? Ini A. Ini EFGH. Yang paling dekat dari A adalah titik E. Maka di sini dipakai GE. Lihat, kalau dia ketemu di titik A, maka ini A 2 kali di sini. Kalau dia ketemu di titik G, di sini juga ada G, di sini juga ada G. Kemudian yang ketiga, jarak antara CE dengan BCGF. Antara CE dengan BCGF ketemu di titik C. Jadi, sudut antara CE dengan BCGF itu sama dengan sudut antara CE dengan C titik-titik. Nah, titik-titik ini, F ini, kita melihat dari E mana yang paling dekat. Dari E, mana yang paling dekat? Ke B, ke C, ke G, atau ke F? Coba kita perhatikan. Ini E. Ini bidang B, C, G, F. B, C, G, F. Berarti dari titik E ini, yang paling dekat adalah EF. Maka di sini yang kita pakai adalah CF. Yang keempat, sudut antara garis HC dengan BD HF. Dia ketemu di titik H. HC dengan BDHF. Nah, kita lihat gambarnya. Ini adalah bidang BDHF. Nah, ini adalah garis HC. Ketemu antara HC dengan BDHF adalah di titik H. Berarti di titik H ini nanti HC dengan H apa? Nah, kita lihat dari C ini yang terdekat ke BDHF. Dari titik C ke BDHF mana yang paling dekat? Apakah ke B dia dekat? Ataukah ke C? Ataukah ke F? Kelihatannya dekatnya ke B. Itu kelihatan dari mata kita. B ke C adalah 6. C ke D juga 6. Berarti kalau ada sama yang panjang dia ini 6, ini juga 6. Berarti bukan yang 6 ini yang paling dekat. Ada yang lain lagi yang lebih dekat. Yang mana yang lebih dekat? Nah, dia lebih dekatnya ke O. Ke O dia lebih dekat. Maka sudut antara HC dengan BDHF itu sama dengan sudut antara HC dengan HO. O berada di tengah BD. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Tentukanlah tangen sudut antara DC dengan bidang BDG. Ini kubusnya dengan rusuk 6. Yang mau kita cari adalah tangen sudut antara garis DC dengan bidang BDG. Nah, DC-nya yang ini, rusuk DC, ini bidang BDG. Kita tentukan terlebih dahulu yang sama antara DC dengan BDG apa? Antara DC dengan BDG dia ketemu di titik D. Ini di titik D.
DC dan BDG ketemu di titik D. Maka segitiga BDG ini yang harus kita ambil perwakilannya adalah garis tingginya dari titik D. Jadi sudut antara DC dengan BDG ini itu sama dengan sudut antara DC dengan garis tingginya yaitu DO. Yang mana DO? Nah, ini DO. Jadi yang akan kita cari adalah sudut antara DC dengan DO. Segitiga apakah DCO? Siku-siku. Di mana siku-sikunya segitiga DOC ini? Coba kita bayangkan di mana posisi siku-sikunya. Dia akan siku-siku di C. Nah, tetanya di mana tadi? Tetanya di D atau di O? Lihat, yang sama antara DC dengan DO apa? Yang sama adalah titik D, maka tetanya di D. Dan depannya adalah OC. Kenapa OC 3/2? Karena OC adalah setengah dari CF. CF kan diagonal bidang. Diagonal bidang panjangnya 6/2. Kalau CO berarti setengahnya, yaitu 3/2. Nah, di depan siku-siku, yaitu sisi miring 3/6. Kenapa 3/6 DO ini? Nah, ini boleh aja kita gunakan Pitagoras nantinya. Kalau ini sampingnya DC-nya, DC sudah pasti 6. Sampingnya sudah pasti 6. Untuk mencari DO kita bisa gunakan Pitagoras. 6² tambah 3/2². Atau dengan menggunakan rumus cepat. DO sama dengan setengah R/6. R-nya kita ganti 6. Jadinya 3/6. Nah, karena yang diminta /adalah tangen, maka kita ingat lagi rumus tangen. Apa rumus tangen tadi? Depan per samping. Maka tangen theta sama dengan 3/2/6. Hasilnya dibagi 2 setengah/2. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Diketahui kubus ABCDFGH, tentukan sudut yang mewakili antara. Yang pertama, di sudut antara AFGD dengan ABCD. Perhatikan titik atau tempat pertemuan antara dua buah bidang ini. A dengan A sama-sama A, ada juga di sini D, di sini juga D. Artinya antara AFGD dengan ABCD ketemu di garis AD. Di AFGD dengan ABCD mereka ketemu di sepanjang garis AD. Nah, karena arah bidangnya itu searah, bukan sejajar ya. Jadi mereka sama-sama dalam bentuk persegi panjang, yang ABCD persegi dan AFGD persegi panjang. Maka sudut antara AFGD dengan ABCD boleh diwakili oleh AF dengan AB. Jadi boleh AF dengan AB atau ADG dengan DC, terserah. Atau ada lagi titik di sepanjang AD ini kalian ambil misalkan titik P. Nah, dari P ini kalian ambil ke tengah-tengah DC, nanti kalian ambil lagi ke tengah-tengah FD. Nah, ini sudutnya boleh juga, terserah. Karena bentuknya sama-sama segi 4. Oke, yang kedua, sudut antara ADHE dengan EFGD. Lihat, ketemunya di mana? Di A dengan di D lagi. Nah, ADHE yang ini. AFGD. Nah, sama seperti nomor 1 tadi. Karena dia pertemuan antara dua segi 4. Nah, maka kalian boleh mengambil perwakilan sudutnya, boleh antara AE dengan AF, atau antara DH dengan DG. Yang ketiga, sudut antara BDG dengan ABCD. Kita perhatikan ketemunya antara BDG dengan ABCD. Dia hanya ketemu di titik D. Ya, dia
Oh ya, dia ketemu di garis BD nih. B-nya sama dan D-nya juga sama. Artinya, setiap segitiga ini harus kita ambil garis tingginya. Karena antara segitiga dengan segi 4 atau persegi ini dia ketemu di garis BD di dua titik yang sama, maka garis tingginya kita ambil harus ke tengah-tengah garis. Ke tengah-tengah garis BD. Bukan dari titik B, bukan dari titik D. Harus ke tengah-tengah BD. Jadi kita mengambil garisnya supaya dia ke tengah-tengah BD, maka garis tingginya harus kita ambil dari titik G. Misalkan nama titiknya GO. Maka segitiga BDG ini diwakili oleh garis GO. Jadi BDG ini perwakilannya adalah garis GO, karena garis GO ini yang merupakan garis tinggi segitiga. Nah, untuk bidang ABCD, dari titik G yang sendiri, yang tidak ada sama dengan ABCD, yang paling dekatnya kemana dia? Dari G ke sini mana yang paling dekat? Tentu yang paling dekat dari G ke bidang ABCD adalah GC. Maka dari O itu kita tarik garis ke arah C. Maka sudutnya adalah OG dengan OC. Soal yang keempat, sudut antara BGE dengan BDG. Lihat, pertemuan antara BGE dengan BDG adalah di garis BG. Artinya, kedua segitiga ini harus kita buat garis tingginya ke tengah-tengah BG. Garis tingginya ke tengah-tengah BG, karena BG yang sama. Kita lihat segitiganya, ini segitiga BGE. Dan ini segitiga BDG, dia ketemu di garis BG. Berarti setiap garis tingginya harus menuju tengah-tengah BG. Nah, garis dari BGE berarti dari E ke tengah-tengah BG. Ini garisnya. Kemudian pada segitiga BDG berarti dari D ke tengah-tengah BG juga. Ini garisnya. Kita misalkan titiknya adalah titik P. Maka sudut antara BGE dengan BDG adalah sudut antara garis PE dengan garis PD. Kita lanjutkan soal yang kelima. Tentukanlah kosinus sudut antara bidang TAD dan TBC pada limas beraturan TABCD. Ini ukurannya sudah ada di sini. Antara TAD dengan TBC yang sama di mana titiknya? Ini TAD, ini TBC. Yang sama di titik T. Nah, titik pertemuannya adalah T. Maka garis tinggi dari T ke A, maka garis tinggi segitiga TAD adalah dari T ke P. Karena dia T sendiri tadi yang bertemu di sini. Dari P harus ke tengah-tengah AD. Kemudian garis tinggi TBC juga seperti itu. Dia hanya tadi bertemu di titik T antara dua segitiga ini. Berarti garis tingginya harus dari titik T menuju tengah-tengah BC, yaitu PQ. Nah, ini dia. Ini TP dan ini TQ. Maka sudut antara segitiga TAD dengan TBC adalah sudut antara garis TP dengan garis TQ. Ini dia. Maka segitiga yang akan kita buat adalah segitiga TPQ. Nah, bagaimana ukurannya? Kita cari terlebih dahulu. TP. Ini TP. TP ini sama dengan 6 kuadrat dikurang. Ini kan 4 akar 2 nih AD. Jadi setengah-tengahnya tentu 2 akar 2 kuadrat. Nah, kita selesaikan. Kita dapatkan TP-nya adalah 2 akar 7. Nah, kalau TP 2 akar 7, maka TQ juga 2 akar 7. Antara TP dengan TQ sama-sama 2 akar 7.
Nah, sekarang kalau kosinusnya antara TP dengan TQ berarti sudutnya di mana? Tetanya di mana posisinya? Di T, di P, atau di Q? Maka tetanya berada di T karena dia bertemu di T. Nah, kita berarti di depan teta adalah PQ, makanya depan 4 akar 2. Kiri kanannya, ini kanan, ini kiri, atau ini kiri, ini kanan, terserah. Kiri kanannya ini berarti di samping-sampingnya, 2 akar 7 dan 2 akar 7. Karena segitiga TPQ bukanlah segitiga siku-siku, maka kita harus gunakan aturan kosinus. Cos theta sama dengan sa kuadrat tambah sa kuadrat kurang d kuadrat per 2 sa. Samping, samping, dan depan. Kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus. Samping kuadrat berarti 2 akar 7 kuadrat tadi 28. 28 kurang depan kuadrat. 4 akar 2, 16 kali 2, 32. Nah, ini 2 sasa, ini 2 kali 2 akar 7 kali 2 akar 7. Kita dapatkan hasilnya 24 per 56 dan kita sederhanakan cos tetanya sama dengan 3 per 7. Oke, demikianlah pembahasan tentang sudut pada bangun ruang. Ibu harapkan kalian bisa memahaminya. Untuk lebih memahirkan dan memperlancarnya, silahkan kalian kerjakan soal latihan. Dan jangan lupa di-upload hasil jawabannya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.